Baiklah, sekarang kita akan lanjutkan soal nomor 8 ya. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Kuat arus yang mengalir pada hambatan 20 ohm seperti gambar di atas adalah. Berarti yang bagian sini aja ya. Nah, jadi yang pertama itu kita cari dulu yang RS. Oke. Berarti kalau kita cari yang RS, di sini terus ini ya, kita gambar. Nah, RS bagian di sini tuh kan nanti RS sama dengan 20 ditambah 4 sama dengan 24 ohm. Nah, terus kan di sini ada 8, ini ada 12. Nah, setelah itu kita cari yang paralel sini saja dulu ya. Nah, berarti langkah selanjutnya RP. Berarti 1/RP sama dengan 1/12 tambah 1/8 tambah 1/24. Berarti penyebutnya adalah 24. 24 bagi 12, 2 kali 1, 2. 24 bagi 8, 3 kali 1, 3. 24 bagi 24, 1 kali 1, 1. Berarti 1/RP sama dengan 6/24. Berarti RP sama dengan 24/6. 24/6 itu adalah 4 ya, 4 ohm. Nah, berarti kan nanti dia udah gabung kan? Udah gabung gitu. Berarti ini yang 21 ohm. Kalau ini yang 24 ohm. Nah, terus nanti ini kita cari lagi R totalnya. Ini adalah RS ya. RS sama dengan 21 tambah 24. Kok 21? Dia 4 ya. Berarti 21 tambah 4 itu adalah 25 ohm. Nah, kemudian kita cari I total. I sama dengan V per R. Nah, V-nya itu adalah 100 bagi 25 itu sama dengan 4 ampere. Nah, kemudian nanti bagian yang tegangan di sini saja ya. Nah, V paralel ini kan rumusnya I kali RP. Nah, kita punya I-nya 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, terus nanti setelah kita dapatkan apa ya, V di sini, kan kita mau nyari kuat arus yang mengalir di sini. Kan kalau dia paralel itu kan dia paralel sini semua nih. Nah, berarti kan tegangannya sama ya, V-nya sama. Nah, untuk mencari V bagian di sini, ini kan paralel nih, kan digabungin dia RP kan. Digabungin dia RP, berarti V-nya sama. Nah, jadi kalau V-nya sama, otomatis nanti kita gunakan rumus I di 20 ohm itu adalah di bagian 24 ini kan. Nah, berarti I sama dengan V paralel per R. Nah, berarti V paralelnya udah dapat 16, dibagi R paralelnya itu yang bagian ini 24 ya. Nah, berarti dapatnya I sama dengan 2/3 ampere. Nah, jawabannya adalah D ya. Oke, kita lanjut. Nomor 9. Nah, nomor 9 itu perhatikan gambar berikut. Nah, ini, besar energi listrik yang timbul tiap sekonnya pada hambatan 2 ohm. Berarti yang di sini ya. Adalah berarti, nah ini kan kita buat dulu arah arusnya. Nah, ini I ya. Ini I1, ini I2, ini I3. Nah, terus nanti kita langkah pertama kita cari dulu I masuk sama dengan I keluar. I masuknya berarti I1 ya. I1 sama dengan I keluarnya adalah I2 tambah I3. Nah, terus kita pakai arah loop. Ini loop 1, yang ke sini loop 2. Nah, langkah kedua itu kita cari pakai loop 1 ya.
Loop 1 itu adalah sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, sigma E-nya kalau di sini berarti ini ketemunya ini 2 ya, berarti dengan I1. Berarti sigma E-nya, bentar, ini min ya, berarti min 12 ditambah 2 I kali R ya. Berarti I-nya belum tahu berapa, R-nya 2 kali I1. Kemudian ditambah 4 kali I2 sama dengan 0. Nah, pindah ruaskan, kita lanjutkan di sini. Berarti 2I1 ditambah 4I2 sama dengan 12. Nah, terus kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2 ya. Berarti I1 ditambah 2I2 sama dengan 6. Ini persamaan, nah ini persamaan 1, ini persamaan 2. Oke. Kemudian langkah ketiga adalah loop 3 lagi. Loop 3, loop 2 maksudnya. Loop 2 ya. Nah, loop 2 itu masih sama, sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, sigma E itu berarti muter sini kan, berarti ketemunya positif dulu nih. Nah, ini muter ke sini ketemunya positif dulu. Berarti 6, terus nggak ada lagi kan. Ditambah, nah ini berlawanan arah kan. Ini sama arah loopnya ya, berlawanan arah. Berarti ini dikurang 4I2. Nah, I3 itu kan nggak ada R-nya, berarti yaudah kita biarin aja, sama dengan 0. Berarti pindah ruaskan 6 sama dengan 4I2. Nah, kita lanjutin dulu ya, kita lanjutin sini aja kali. Atau 6/4. Aduh, kecil banget ya. Sini aja deh. Berarti 6/4 sama dengan I2. Berarti disederhanakan 3/2 sama dengan I2. Nah, kemudian yang ditanya apa nih? Kan berarti udah dapat kita I2. Berarti sebenarnya pada 2 ohm ya. 2 ohm itu kan punya I1. Nah, berarti bisa tuh. Kan yang ditanya energi W ya. W sama dengan P kali I kali T. Nah, T-nya itu adalah tiap sekon. Berarti V-nya adalah, V ini diganti ya. I kali R kali I kali T. Nah, I-nya I2 ya. I-nya I1, sorry, I1. Berarti I1 kita udah dapat. Oh, kita baru dapat I2 ya. Ya udah masukin. I2 berarti kita hitung sini. Kan persamaan kedua. I1 ditambah 2I2 sama dengan 6. Berarti I1 ditambah 2 kali 3/2 sama dengan 6. Coret-coret berarti I1 ditambah 3 sama dengan 6. I1 sama dengan 6 kurang 3. I1 sama dengan 3. Oke. Dah. Dapat kita I1 3 kan. Masukin sini. 3 kali 2. R-nya 2 kan. Kali 3 kali 1. Berarti ini dapat 18 ampere. Oke. Nah, kita lanjut ya. Nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Nah, baterai 18 volt mengalir arus listrik ke rangkaian listrik seperti gambar di atas. Pada saat skalar 2 arah S terbuka, arus listrik yang mengalir melalui hambatan 1,5. Berarti ini S ini terbuka, dia 1,5. Ya kan? Nah, kemudian ketika saklar ditutup pada posisi 1, ini ditutup, arus mengalir pada baterai adalah 1,8 ampere. Jika skalar ditutup pada posisi 2, kuat arus mengalir menjadi 2 ampere. Besar resistansi R2 itu adalah berapa? Itu yang ditanya R2 ya. Nah, ini kita menggunakan rumus hukum hukum Kirchhoff ya. Nah, seperti biasa. Berarti kita cari I total aja dulu ya. Nah, ketika S terbuka. Nah, yang pertama ketika S terbuka. Saklarnya dibuka ya. Berarti kalau saklar dibuka, ini nggak ada berarti. Hambatan ini nggak ada ya. Ini nggak ada, ini nggak ada. Berarti kita ambil loopnya di sini. Nah, berarti ketemunya min dulu kan. Berarti sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, sigma E-nya min 18.
Nah, I-nya kita misalkan I saja. Terus R-nya berarti di situ ada R1 tambah R2 tambah R3. Sama dengan 0. Nah, arus listrik yang melalui baterai saat dia terbuka, berarti I-nya 1,5 kan, berarti min 8. Atau min 18 tambah 1,5, R1 tambah R2 tambah R3 sama dengan 0. Nah, kita pindah ruaskan 1,5 R1 tambah R2 tambah R3 sama dengan 18. Berarti R1 tambah R2 tambah R3 sama dengan 18 per 1,5. Nah, ini dapat kita persamaan pertama. Atau kita ini, R1 tambah R2 tambah R3, itu kita bagi dulu ya. 18 bagi 1,5 itu adalah 12 dalam bentuk kilo ohm. Nah, kemudian kita ambil ketika saklar 1 ditutup. Nah, ketika saklar 1 ditutup, otomatis nanti di sini, ini kan sama-sama R2 nih. Ya, kita ambil yang arus jika saklar mana nih pesan? Jika saklar ditutup pada posisi 2, kuat arus listrik pada baterai menjadi 2. Oh, berarti yang ini ditutup. Ini yang ditutup. Nah, otomatis ini jadinya rangkaiannya paralel kan? Nah, bentar, ini dia mana ya? Nah, jadi di sini jika saklar ditutup pada posisi 2, berarti ini ya. Nah, berarti itu ini hambatannya menjadi saklar S2 ditutup. Nah, saklar S2 ditutup itu berarti kita ambil nanti tetap pakai aturan ini, sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Berarti min 18 ditambah I dalam kurung R1 tambah R2 tambah R3 sama dengan 0. Nah, berarti I-nya 2 ya. 2 R1 tambah R2 tambah R3 sama dengan 18. Dia 2, dia berapa sih? 18 atau 1,8? Jika saklar 2 ditutup, oh ya 2, berarti jadinya R1 tambah R2 tambah R3 sama dengan 18 per 2, yaitu 9 ya, kilo ohm. Nah, nanti R3 ini kita ganti. Kita cari di sini, R3 itu 1 per Rp sama dengan 1 per R3 tambah 1 per R3 sama dengan 2 per R3. Berarti 1 per Rp sama dengan Rp aja kok 1 per Rp. Rp sama dengan R3 per 2. Nah, kita masukkan ke sini. Jadinya R1 tambah R2. Nah, R3-nya nanti ditambah R3 per 2. Ya, sama dengan 9 kilo ohm. Nah, ini kan persamaan 1. Ini persamaan 2. Lalu kita eliminasi. Persamaan 1 dan persamaan 2. Berarti R1 tambah R2 tambah R3 sama dengan 12. Terus ini R1 tambah R2 sama dengan ditambah R3 per 2 sama dengan 9. Nah, kita apa ini? Kita kurang. Berarti ini habis ya. R3 kurang setengah. Berarti ini setengah R3. Berarti ini dapatnya nanti adalah 3 dong. Ya, nak? Ya, 3. Berarti R3 sama dengan 6. Nah, masalahnya kita mau nyari R2 ya. Oh. Nah, yaudah. Berarti nanti kita substitusikan, kita ganti ke sini. Nah, ini kita ganti aja ya. Kita hapus aja ya ini. Kan udah dicatat ya. Nah, terus kan kita udah dapat kita R3 tuh. R3-nya kan 6. Nah, masukkan ke sini. Berarti
atau kita ganti, dia katanya jika saklar 2 ampere, kalau saklar 1 1,8. Nah, coba kita ambil saklar 1 ditutup. Nah, kalau saklar 1 ditutup, berarti sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Berarti min 18 ditambah, ini I ya, I-nya 1,8, R1 tambah R2 tambah R3 sama dengan 0, berarti pindahkan 1,8 R1 tambah R2 tambah R3 sama dengan 18. Berarti ini R1 tambah R2 tambah R3 sama dengan 18 per 1,8. Berarti R1 tambah R2 tambah R3 sama dengan 10 kilo ohm. Nah, terus otomatis kan RP yang 2 ini harus kita paralelkan lagi kan. Berarti 1 per RP sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R2. Berarti 2 per R2. Berarti RP sama dengan R2 per 2. Nah, masukkan ke sini. Berarti R2 yang R2 RP ini berarti R1 ditambah R2 per 2 ditambah R3 sama dengan 10. Ini persamaan berapa ya? 3. Nah, baru kita eliminasi ini ya. Eliminasi persamaan 1 dan 3. R1 ditambah R2 ditambah R3 sama dengan 12. Berarti R1 ditambah R2 per 2 ditambah R3 sama dengan 10. Kita kurang, ini habis. Ini habis nih dikurang 1/2 ya. 1/2 R2 sama dengan 2, ya kan? Kali silangkan, berarti R2 sama dengan 4 kilo ohm. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Sekarang kita lanjutkan nomor 11. 2 buah lampu dengan spesifikasi masing-masing, berarti ini ada lampu 1, kita gambar ya. Ini lampu 2, berarti di sini ada 60 volt per 30 watt. Ini ada 100 volt, ini X. Terus dihubungkan dengan tegangan 160 volt. Nah, kemudian jika lampu 60 volt menyala normal, maka nilai X ini berapa? Nah, kita cari satu-satu dulu ya. Ini bisa kita cari R-nya ya. Ini karena rangkaiannya seri, I-nya sama ya. I1 sama dengan I2. Nah, berarti dengan V60 dan wattnya 30, kita bisa mencari P ya. P, berarti P sama dengan V kuadrat per R. Berarti R sama dengan V kuadrat per P. P itu adalah 60 kuadrat dibagi dengan 30. Berarti itu adalah 3600 per 30. Berarti 120 ohm. Nah, kemudian kita cari I. I sama dengan V per R. Berarti 160 per 120. Bentar. 3, ya, V berapa? Kok V 160? V-nya 60, ya kan? V lampunya ya, 60. Berarti ini adalah 1 per 2 ampere. Nah, berarti kan I1 sama dengan I2, yaitu setengah ampere. Lalu yang ditanya nilai X ini kan. Nah, berarti yang bagian lampu 2, itu kan V-nya 100, P-nya adalah X. Berarti P sama dengan V kali I. Kemudian kita ganti V ini dengan ini ya, nilai X. Nah, V-nya kan udah ada. I-nya juga udah ada ya. Tinggal masukkan aja 100 kali 1 per 2, yaitu 50 watt. Ya, 50 watt ya. Jadi jawabannya adalah yang B. 12. Nah, di sini
Perhatikan gambar berikut. Dengan menggunakan voltmeter dan ampermeter diperoleh hasil pengukuran seperti yang ditunjukkan pada gambar. Jika voltmeter dan ampermeter dianggap ideal, besarnya GGL baterai E adalah. Nah, jadi yang diketahui kita buat di sini dulu. Ada R kecil, ini ada V tegangan di sini ya. Ini udah ada I, yang ditanya itu nilai E. Nah, ini sebenarnya langsung aja nggak sih? Tapi R ini bisa kita cari ya. R sama dengan V per I. Nah, V-nya itu kan 12 bagi 2,4, yaitu 5 ohm. Nah, terus udah dapat kita 5 ohm di sini kan. Nah, untuk mencari GGL, E sama dengan I dalam kurung R besar tambah R kecil. Nah, I kita 2,4, R besarnya 5 tambah R kecilnya 1. Berarti 2,4 dikali 6. 14,4 volt. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. 13. Perhatikan gambar berikut. Lampu A, B, dan C yang memiliki spesifikasi berbeda disusun seri seperti gambar di atas. Perhatikan pernyataan berikut. Ketiga lampu menyala normal sesuai dengan spesifikasi. Enggak lah, nak. Soalnya R-nya beda-beda pasti kan. Tapi kuat arusnya itu sama gitu. Kuat arus yang dilewatinya sama, tapi hambatannya udah beda gitu kan. Terus kalau ini lampu A memiliki tegangan listrik paling besar. Nah, kita cari aja ya. Pertama, lampu A, LA aja kita buat. P-nya kan 112, P-nya 12, V-nya 120, berarti R. Nah, kalau kita mau cari R, itu dari rumus P sama dengan P kuadrat per R. Nah, berarti kalau R saja itu adalah V kuadrat per P. Berarti 12 kuadrat per 120. Kebalik ya. 120 kuadrat per 12. Nah, itu adalah 1200. Nah, ini RA. Terus lampu 2. Lampu 2 berarti P-nya itu 120. Kok 120? P-nya 24. P-nya 120. Berarti kalau kita mau cari R, V kuadrat per P. Berarti 120 bagi 24 itu 120 kuadrat bagi 24. Itu adalah 600 ohm. Nah, ini RB ya. Nah, terus lampu C. Berarti P sama dengan 36. Kemudian V-nya 120. R sama dengan V kuadrat per P. 120 kuadrat per 36. Itu sama dengan 400. Dah. Nah, terus kan bisa tuh kita cari I. Total, cari R total dulu ya. R total berarti dia seri ya, RS. Berarti 1200 tambah 600 tambah 400. Berarti adalah 2200. Nah, kalau kita mau cari I, I-nya adalah V per R, ya kan? Berarti V-nya 120 bagi 2200. Itu adalah 0,05 ampere. Nah, berarti I yang lewat di sini itu adalah 0,05 ampere. Nah, berarti ketiga lampu menyala normal sesuai spesifikasi. Ya, nak. Betul. Lampu A memiliki tegangan listrik paling besar. Lampu A memiliki tegangan listrik paling besar. Kita cari ya, bisa sih kita cari itu VA. VA adalah berarti I kali RA. Nah, I kita kan 0,05, RA kita 1200. Nah, berapa itu? 0,05 kali 1200. Berarti 60.
Berarti VB I kali RB 0,05 kali RB berapa? 600 ya. Berarti 600 kali 0,05 30. Terus VC berarti I kali RC. I kita 0,05, RC-nya adalah, mana dia? 400 ya. 0,05 kali 420. Nah, berarti lampu A menyala tegangan listrik paling besar. Dia tegangan yang ditanya ya. Tegangan lampu A, iya benar. Benar ya, tegangan. Total daya listrik ketiga lampu tersebut adalah, nah daya total. Berarti ini yang bagian, ini yang A. Terus ini yang nomor 1 ya. Ini nomor 1, ini nomor 2. Nah, nomor 3 daya total. Nah, P total itu berarti cari R total. Kok R total? P kuadrat. P kuadrat per R total. Berarti V kuadratnya 120 kuadrat, R totalnya adalah 2200. Berarti 120 kali 120 bagi 2200 itu adalah 6,5 watt. Nah, dia katanya 72. Berarti ini salah dong. Ya kan? Ini salah, nomor 3 ini salah nih. Besar tegangan listrik pada lampu C. Besar tegangan listrik pada lampu C. Tegangan listrik pada lampu C 20. Ini salah lagi dong. Nah, otomatis jawabannya itu apa ya? Atau mungkin ini mendekati aja lah kita ambil ya, mendekati. Mendekati ke 20 nggak sih? Berarti kita pilih aja yang benar itu jawabannya adalah 1 dan yang ada 3 nggak kita coret ya. Kalau 4 saja nggak ya. Berarti 2 dan 4. 2 ada saja nggak ada ya. Tidak ya. Oke, kita lanjut. 14. Artikan gambar berikut. Berdasarkan rangkaian listrik tersebut diketahui E1. Sekian. Nah, yang ditanya beda potensial yang terjadi antara titik A dan B. Berarti A dan B. Nah, ini kita cari dulu E1-nya 10. E2-nya 4. Berarti arusnya mengalir ke sini ya. Dari tegangan terbesar kita ambil yang ini. Berarti ini lewatnya negatif dulu. Sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Sigma E kita berarti min 10. Nah, putar sini. Berarti tambah 4 ditambah I dalam kurung R1 tambah R2 sama dengan 0. Min 6 ditambah I. R1-nya adalah 12, R2-nya 8. Berarti I sama dengan 26. Berarti I sama dengan 6/20. Disederhanakan 3/10. Nah, 3/10 ampere. Ya kan? Benar nggak sih? 12 tambah 8. Nah, kemudian ini kan 12 tambah 8. Atau ada E kecilnya? Hambatan dalamnya. Oh iya, ada hambatan dalamnya ya. Kalau ada hambatan dalamnya berarti di sini ya tambah lagi dong. Ditambah 2 tambah 2 sama dengan 0. Berarti ini adalah 24. Ini 24. 24. Berarti 1/4 ampere. Nah, didapatkan I 1/4 ampere. Ya, ditanya kita mau cari VAB. VAB itu adalah sini ya. Nah, kalau harus kamu di sini, berarti E2 ditambah I kali R2. E2 kita 4 ditambah I kita 1/4. R2 kita adalah R2, ini 8. Berarti 4 ditambah, ini coret 2. Sama dengan 6 volt. Oke. Enggak jawabannya.
beda potensial yang terjadi pada titik A dan B. Pada titik A dan B, ya benar. Nah, berarti nggak ada jawabannya ya, F 6 volt nih. Oke. 15. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar rangkaian listrik di atas, ampermeter menunjukkan angka 3 ampere. Voltmeter 1 menunjukkan 18. Voltmeter 2 menunjukkan angka 24. Besar hambatan total pada rangkaian tersebut. Nah, ini bisa kita cari I ya. I sama dengan V1 per R1. Oh, enggak. Kita mau cari R1. Iya, dari rumus kum ohm ya. Berarti V sama dengan I kali R. Berarti kalau kita mau cari nilai R1 itu adalah V per I. V1 per I. Nah, V1-nya kan 18 bagi 3 sama dengan 6. Nah, berarti ini R1-nya adalah 6. Nah, ini kan kalau di paralel itu kan tegangannya sama. Berarti V2 sama dengan V3. Nah, V2 itu nanti kan di situ ada persamaan I1 sama dengan ini. Oh iya, langsung aja lah, Nak. Itu ribet sih. Kita cari aja. Kan ini tegangannya sama nih. Berarti, ini langkah pertama. Langkah kedua, berarti V sama dengan I kali RP itu kan. R2 tambah R3 itu. Nah, V-nya 24. Nah, terus I-nya nanti yang lewat jika digabungkan, ini kan misah nih, R2, R3. Nah, kalau digabungin otomatis RP kan, otomatis ini sama I-nya nih, yaitu 3 ampere ya. Nah, jadi yang kita cari di sini I-nya adalah 3, yang kita masukkan 3. Nah, RP. Jadi 24 per 3 sama dengan RP. Jadi ini adalah 6 sama dengan RP. Nah, dapat RP-nya 6. Yang ditanya hambatan total ya. Berarti R total itu ya tambahin aja di sini. Nah, kan tadi ini R1, ini RP. Berarti R totalnya adalah R1 tambah RP. R1 kita 6 tambah 6. Ya kan? 24 bagi 3 berapa? 8. Bukan 6 ya. Berarti ini 8. Jadinya dapat 14 ohm. Jawabannya adalah yang A.